Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sombodato. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang menarik yaitu cuan ala startup pengembang bioindustrial chemical. Nah, apakah yang dimaksud dengan industri biochemical ini gitu ya? Nanti Betul. akan kita bahas bersama dengan Ibu Eunike Kartika Salduna, Direktur dan juga Founders PT Inovasi Hijau Indonesia atau Green Labs. Apa kabar Ibu? Halo, kabar baik. Selamat Baik. pagi. Ya, kita panggilnya Ibu Yunike aja ya. Boleh. Atau Mbak Yunike. Mbak Yunike, kalau kita bicara mengenai apa ya, urgensi mengapa kemudian Green Labs hadir untuk memproduksi bahan-bahan baku yang dipakai oleh manufaktur ataupun industri lain begitu ya, yang ramah lingkungan. Mungkin Anda boleh cerita sedikit. Ya, bahan-bahan yang ramah lingkungan ini sebenarnya tujuannya untuk mensubstitusi bahan-bahan produksi manufacturing yang dasarnya adalah fossil fuel. Dasarnya adalah minyak-minyak fosil yang butuh jutaan tahun untuk kita kilang. Nah, ternyata tidak 100% bahan fossil fuel itu digunakan untuk bahan bakar. Ada juga untuk commodity needed, untuk kosmetik, untuk bahan cat, bahan pembangunan, bahkan yang hari-hari kita pakai nih perempuan, bahan untuk pelentur dalaman kita, kosmetik dan sebagainya. Nah, bahan fossil fuel ini selain tidak ramah lingkungan, ada jejak karbon yang tinggi, juga mengandung senyawa yang jika terus-menerus kita pakai ke kulit, kita konsumsi, ada di pil diet, itu juga menyebabkan kanker. Terutama di perempuan itu rentan kanker payudara. Jadi ada sebuah zat dalam material fosil, material yang tidak ramah lingkungan, kita sebutnya toksik, itu bisa membuat kanker. Nah, nggak hanya kepada perempuan, di botol-botol plastik, residu-residu bahan bakar yang tidak ramah lingkungan itu ketika terlepas ke perairan laut, itu membuat ekosistem laut kita itu berbahaya ya. Ada ikan-ikan yang mengalami Down syndrome, mengalami kelainan, itu karena ada pelepasan residu dari bahan yang tidak ramah lingkungan itu. Jadi tujuan Green Labs hadir untuk mensubstitusi yang bisa disubstitusi. Memang nggak harus 100% dari yang muda-muda dulu, bahan pencampur cat yang hari-hari kita mungkin kena ya, bahan kosmetik, bahan perekat untuk medis. Lalu kita juga buat untuk menguraikan limbah-limbah minyak. Kalau industri ada limbah hitam ke perairan, nah kita buat nih seperti yang ada di video untuk menguraikan minyak-minyak waste yang ada di perairan jadi terurai, yang awalnya berbahaya bagi lingkungan jadi lebih green di lingkungan. Oke, apakah sudah banyak pemain yang melakukan hal seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Green Labs atau seperti apa? Iya, ini termasuk market niche ya, karena khusus untuk pemainnya masih jarang. Memang untuk industri-industri besar seperti bisa kita katakan Versical, ExxonMobil sudah mulai mengarah ke sini. Tapi untuk yang basis ya mengutilisasi minyak tumbuhan, benar-benar fokus di utilisasi minyak sawit, castor, soybean oil, bisa dikatakan Green Labs ini sebagai pionir dan diciptakan oleh TKDN yang cukup tinggi, hampir 100% buatan anak-anak muda Indonesia di kota Bandung. Jadi bisa dikatakan kami pionir ya. Oke, tapi awareness dari industri sendiri dengan harus menggunakan produk-produk bahan baku ramah lingkungan itu seperti apa sih, dan sejauh mana itu kemudian juga meningkatkan kebutuhan gitu di kalangan industri untuk menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, Mbak Yunike? Ya, saat ini kita bersyukurnya sudah mulai ada kebijakan pemerintah yang mengarah ke sana. Contohnya salah satu klien kami industri farmasi, mereka tidak boleh lagi mengimpor, diberi waktu 5 tahun itu dengan kebijakan pemerintah mengimpor meskipun itu bahan yang bio dari luar. Apalagi bahan yang tidak bio. Jadi bahan yang bio ini harus minimal ada 10-30% dalam produk industri, baik itu obat-obatan, baik itu bahan manufacturing, sehingga dengan adanya kebijakan pemerintah ini industri sudah mulai melek untuk sedikit-sedikit mensubstitusinya. Nah, inilah yang membuat selain kita menjual produk, kita juga membuka jasa analisis atau jasa konsultan bagi industri yang mau mulai pelan-pelan transform ke
biochemicals. Jadi sudah didukung juga dari kebijakan pemerintah, jadi sudah mulai sadar nih Bapak Ibu sekalian. Oh, udah mulai ada kesadaran begitu ya, bahwa ternyata minyak fosil yang digunakan dalam makanan dan segala hal itu bisa menggunakan minyak-minyak lain begitu ya. Itulah yang diutilisasi dari Green Labs ya. Betul, kita mau meningkatkan valuasi dari turunan minyak dan tidak harus dari minyak fresh tumbuhan. Kita juga mengutilisasi dari limbah-limbah minyak goreng, waste cooking oil. Kita tahu Indonesia adalah top 1 produser minyak sawit di dunia ya, kedua Malaysia. Dan penggunaan minyak goreng sawit itu pasti banyak sekali waste-nya. Nah, kita juga energi dari waste cooking oil itu yang kita utilisasi jadi energi baru. Bisa menjadi tadi ya bahan monomer dan sebagainya. Baik, awareness dari sisi konsumen sih ataupun mungkin dari masyarakat. Biasanya sih kalau awarenessnya sudah mulai tinggi itu juga men-trigger industri untuk menggunakan produk-produk bahan baku ramah lingkungan gitu ya. Nah dari sisi hilirnya sendiri seperti apa Mbak? Dari sisi hilirnya sendiri, kita nggak hanya fokus ke B2B, ke B2C pun ke masyarakat di e-commerce. Kita memperkenalkan yang tadi ada pengurai limbah minyak, pengurai oli, lalu juga ada yang kalau tadi di video waste cooking oil yang merupakan limbah B3 di masyarakat, mungkin masyarakat belum selalu mengerti, dibuang ke pipa, ke saluran, itu kita mau jadikan limbah organik. Itu pendekatan behavior. Baik, lantas nih siapa saja sih klien dari greenlabs.id? Kita bahas nanti di segmen terakhir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Create Up. Masih berbincang bersama Mbak Yunika dari Green Labs. Siapa saja klien Green Labs sejauh ini Mbak Yunika? Ya, variatif ya Bapak Ibu, dari BUMN, kita juga sudah banyak BUMN yang ingin ke industri, salah satunya adalah Pertamina Hulu Energi, lalu juga industri farmasi juga melakukan konsultan dan membelikan produk ke kita. Untuk market B2C sudah luas dari skala universitas, mahasiswa-mahasiswa yang membuat project juga banyak membeli di kita, dan juga di e-commerce, ibu-ibu rumah tangga juga sudah banyak pendekatannya. Jadi klien Green Labs utamanya skala B2B, BUMN, dan industri farmasi. Oke, sudah banyak juga ya. Dan kalau dilihat dari gambar yang ada di layar ini kan memasak begitu, karena tadi disampaikan bahwa minyak sawit pun, minyak yang kita gunakan untuk menggoreng sehari-hari ini juga bisa diutilisasi begitu ya, menjadi produk yang misalnya untuk bahan cat dan lain sebagainya. Tetapi dari segi kualitas dibandingkan dengan yang tidak ramah lingkungan lah begitu ya Mbak Yunika, itu seperti apa? Dan dari segi harga kan biasanya yang ramah lingkungan karena prosesnya lebih kompleks, mungkin lebih mahal. Ya, ini pertanyaan yang selalu ditanyakan klien kami ya. Untuk kualitas tidak perlu diragukan karena kami punya lab sendiri, standar ISO, ASTM selalu kami jaga kualitasnya. Dari sisi harga memang benar, saat ini yang menjadi kelemahan bioindustri chemical Indonesia adalah dari sisi harga. Memang relatif sedikit lebih mahal, namun untuk keberlanjutan ke depannya jauh lebih sustain dan tidak tadi ya toksik bagi kesehatan. Betul, dan juga ada value terhadap brand sendiri sebetulnya ya, ketika kemudian ada nilai-nilai sustainability dalam proses produksinya, ini juga akan menjadi sebuah campaign yang menguntungkan dari sebuah brand. Oke, Mbak Yunika ingin berbincang lebih lanjut tapi kemudian waktunya sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung sama kami, sukses untuk Anda dan juga teman-teman di Green Labs. Terima kasih. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Sebelum kami akhiri pemirsa, kami update kondisi ataupun indeks harga saham gabungan selengkapnya. Pada pukul 9:27 IHSG terpantau pemirsa bergerak pada teritori negatif, turun tipis 0,09% atau 6 poin, 7.199 jelang rilis data inflasi pada hari ini. Oke, berikutnya adalah saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers, di antaranya adalah Bank BRI, GoTo, BRIS, Film, Pegas, CGAS, SRAJ, PSAB, Mark, dan juga Humi. Ya, kita lihat BBRI kembali unggul dengan penguatan 1,75% dan GoTo ya. Kemudian ada SMIL, ASA, APIC, M-Sky, CTRA, BBYB, TKMI kayaknya ya. Maksud kami TKIM ya, Temas dan S Hardware yang masuk dalam kategori top loser sampai dengan saat ini.
Pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatu, sampai Sampai jumpa. jumpa.